Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Coba tengok kanan kiri kalian. Siapa yang tidak hadir? Siapa teman kalian yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua. Berarti hari ini hadir semua ya. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan meningkatkan semangat kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Dimulai ya. 1, 2, 3. Nah, bagaimana anak-anak? Tentu kalian sudah semangat ya pastinya. Berhubung kalian sudah semangat, kalian duduk yang rapi, kemudian siapkan alat tulis dan buku kalian. Mari kita belajar cara bersama-sama. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kemarin kita sudah belajar apa sih anak-anak? Iya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan dan puluhan terdekat. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan Ibu, pengamatan, serta latihan, Ibu harap kalian mampu menentukan pembulatan hasil pengukuran ke satuan terdekat. Melalui penjelasan Ibu, latihan dan pengamatan, Ibu harap kalian mampu menentukan pembulatan hasil pengukuran ke puluhan terdekat. Melalui diskusi, Ibu harap kalian mampu menyelesaikan masalah tentang pembulatan hasil pengukuran ke satuan terdekat. Melalui diskusi, Ibu harap kalian mampu menyelesaikan masalah tentang pembulatan hasil pengukuran ke puluhan terdekat. Nah, anak-anak, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berfungsi untuk mengukur suatu benda. Ada benda apa saja anak-anak? Iya, betul sekali. Ada penggaris, kemudian ada mikrotois, betul sekali. Kemudian ada timbangan dan ada meteran. Nah, itu semua merupakan contoh alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Untuk hasil pengukuran dari suatu alat ukur tersebut akan kita bulatkan ke satuan dan puluhan terdekat. Nah, untuk pembulatan itu dibagi menjadi 3, yaitu pembulatan ke atas, kemudian pembulatan ke bawah, dan yang terakhir pembulatan terbaik. Pembulatan ke atas ke satuan dan puluhan terdekat, kemudian pembulatan ke bawah ke satuan dan puluhan terdekat, dan yang terakhir pembulatan terbaik ke satuan dan puluhan terdekat. Nah, untuk contoh kegiatan sehari-hari, kegiatan pembulatan biasanya pada saat kegiatan menimbang di posyandu. Nah, untuk hasil menimbang tersebut merupakan kegiatan pembulatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin sudah Ibu bagi kelompok ya, 4 anak. Nah, sekarang kalian mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu minta kalian mengamati pada pengamatan 1,
2, 3, dan pengamatan 4. Coba kalian amati dengan baik dan pahami bacaan yang ada pada pengamatan 1, 2, 3, dan 4. Sudah mengamatinya anak-anak? Baik, jika sudah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara melakukan pembulatan atas ke satuan terdekat? Yang kedua, bagaimana cara melakukan pembulatan bawah ke satuan terdekat? Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan pembulatan terbaik ke satuan terdekat? Nah, anak-anak perhatikan ya. Ini pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Nah, untuk yang pertama yaitu pembulatan ke atas. Caranya, anak-anak hilangkan angka di belakang koma, kemudian tambahkan angka 1 pada satuannya. Nah, untuk yang kedua, pembulatan ke bawah. Caranya, hilangkan angka di belakang koma saja. Nah, sedangkan untuk pembulatan terbaik, caranya yaitu perhatikan angka di belakang koma. Nah, jika angkanya di belakang koma angkanya 0, 1, 2, 3, 4, atau kurang dari 5, maka angka di belakang koma dihilangkan. Tetapi jika angkanya lebih dari 5 dan sama dengan 5, yaitu angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka satuannya ditambah 1 dan angka di belakang koma dihilangkan. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Sekarang kita akan masuk ke contoh. Contoh yang pertama yaitu kita akan mengerjakan pembulatan atas ke satuan terdekat 8,4 kg. Nah, tadi untuk pembulatan ke atas caranya bagaimana? Hilangkan angka di belakang koma, kemudian angka satuannya ditambah 1. Nah, caranya seperti ini. 8,4 sama dengan, nah, untuk angka di belakang komanya dihilangkan, kemudian angka satuan terdekatnya ini ditambah 1, ininya dihilangkan, berarti 8 tambah 1 tambah 1 berapa anak-anak hasilnya? 9, betul sekali 9. Nah, berarti ini hasilnya 9 kilogram. Nah, kemudian untuk pembulatan bawah ke satuan terdekat 112,8 cm. Tadi untuk pembulatan ke bawah caranya bagaimana anak-anak? Kita tinggal menghilangkan koma angka yang ada di belakang koma. Berarti 112,8 kita hilangkan angka di belakang koma, angkanya yaitu 8 dihilangkan, berarti hasilnya 112 cm. Ini hasilnya 112 cm. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik ke satuan terdekat 15,3 cm. Tadi pembulatan terbaik itu caranya bagaimana? Jika angka di belakang koma kurang dari 5, berarti kita angka di belakang komanya dihilangkan. Dan jika angka di belakang koma itu lebih dari 5, angka satuannya itu ditambah 1. Nah, berarti 15,3 sama dengan angka di belakang koma itu angka 3. Berarti angka 3 itu kurang dari 5. Tadi jika kurang dari 5 berarti angka di belakang komanya dihilangkan. Nah, benar sekali. Dan hasilnya 15 cm. Ini berarti hasilnya 15 cm. Nah, paham anak-anak? Baik anak-anak.
Berdasarkan pengamatan kalian tadi, yang mengamati pengamatan 1, 2, 3, dan 4, Ibu minta kalian menganalisis informasi yang ada dalam pengamatan tersebut, kemudian hasil analisisnya dikumpulkan di meja Ibu ya, jika sudah. Bisa dimengerti? Alhamdulillah jika bisa. Kemudian Ibu minta kalian berdiskusi dan mengerjakan soal yang ada pada tabel. Pembulatan atas, bawah, dan pembulatan terbaik pada hasil pengukuran panjang dan berat yang ada pada tabel tersebut. Kemudian jika sudah, kita akan membahas cara bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerjakannya? Baik, jika sudah, kita bahas cara bersama-sama. Nah, di sini ada hasil pengukuran panjang dan berat. Kita akan bulatkan ke pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaik. Nah, untuk pembulatan ke atas, tadi caranya bagaimana? Kita hilangkan angka di belakang koma, kemudian ditambah 1. Nah, untuk pembulatan ke bawah, tadi kita hanya coret atau menghilangkan angka yang ada di belakang koma dan komanya juga. Nah, untuk pembulatan terbaik, yaitu jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka kita tidak usah menambahkan apa-apa, tinggal kita tulis saja angka di depan komanya. Nah, untuk jika angka di belakang komanya lebih dari 5, maka kita tambah 1. Kita coret angka di belakang koma dan kita tambah 1. Nah, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Ini 5,3 cm kita akan bulatkan ke atas, berarti 3-nya kita coret, kemudian 5-nya tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, untuk yang 58,18, angka di belakang koma kita coret, kemudian 58 kita tambah 1, hasilnya 59. Nah, 59. Kemudian yang ketiga, 2159,8, kita hilangkan angka di belakang koma. Nah, kemudian kita tambah 1, 2159 ditambah 1, yaitu sama dengan 2160. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, untuk pembulatan ke bawah, kita hanya tinggal menghilangkan angka di belakang komanya saja. Berarti 5,3 kita hilangkan angka di belakang koma, hasilnya 5. Yang ini 58,18 kita hilangkan angka di belakang koma, hasilnya jadi 58. Nah, yang ketiga 2159 kita hilangkan angka di belakang komanya, tinggal 2159. Nah, kemudian yang terakhir kita perhatikan angka yang ada di belakang koma. Yang pertama ini angka 3. Angka 3 itu kurang dari 5, berarti kita hilangkan saja angka 3-nya, berarti masih sama dengan ini, 5, hasilnya 5. Nah, kemudian untuk nomor 2, 58,18. Nah, kita lihat angka yang di dekat koma, angka 1. Angka 1 berarti kurang dari 3, berarti kita tinggal hilangkan angka di belakang koma. Nah, berarti hasilnya 58. Nah, untuk yang ketiga, ini angka di belakang komanya itu angka 8. Angka 8 itu lebih dari 5, berarti kita menambahkan angka 1 dan kita hilangkan angka di belakang komanya. Berarti hasilnya 2160. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, siapa yang betul semua? Semuanya betul semua? Baik, bagus sekali anak-anak. Jika semuanya sudah betul semua, berarti kalian semuanya sudah paham ya? Baik, jika sudah paham, kita lanjut pada
pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Tadi kita sudah membahas pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Sekarang tinggal ke puluhan terdekat. Sekarang Ibu minta kalian mengamati lagi tentang pengamatan 1, 2, dan 3 berikut ini. Sudah anak-anak mengamatinya? Nah, jika sudah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pembulatan atas ke puluhan terdekat? Yang kedua, bagaimana pembulatan bawah ke puluhan terdekat? Kemudian yang ketiga, bagaimana pembulatan terbalik ke satuan terdekat? Nah, untuk caranya itu Ibu akan menjelaskannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, caranya yaitu yang pertama, untuk pembulatan ke atas ke puluhan terdekat. Di sini caranya puluhannya itu ditambah 1. Satuannya menjadi 0. Yang kedua, pembulatan bawah ke puluhan terdekat. Caranya puluhannya tetap, satuannya menjadi 0. Nah, untuk yang ketiga, pembulatan terbaik ke puluhan terdekat. Jika satuannya 0, 1, 2, 3, 4, maka puluhannya tetap. Ini sama dengan kurang dari 5. Nah, jika satuannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka puluhannya ditambahkan 1. Seperti itu anak-anak. Paham? Baik, jika sudah paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, contoh soal yang sudah anak-anak amati tadi, yaitu yang pertama, soalnya pembulatan ke atas panjang buku Dayu yang panjangnya 21 cm itu berapa jika dibulatkan. Kemudian yang kedua, pembulatan ke bawah berat badan Meli yang beratnya 45 kg itu berapa. Kemudian yang ketiga, pembulatan terbaik tinggi badan Teni yang tingginya 178 cm itu berapa. Nah, kita akan cari bersama-sama berapa pembulatan pada pengukuran panjang dan berat tersebut. Baik, untuk pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Nah, di sini pembulatan yang pertama, pembulatan ke atas 21 cm. Nah, untuk tadi pembulatan ke atas itu berarti puluhannya itu ditambah 1, kemudian satuannya itu menjadi 0. Berarti puluhannya itu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian satuannya diubah menjadi 0. Berarti hasilnya 30. Nah, kemudian yang kedua, pembulatan bawah 45 kg. Nah, ini 30 cm ya. 45 kg. Untuk pembulatan ke bawah tadi puluhannya itu tetap, kemudian satuannya itu diubah menjadi 0. Puluhannya itu 4, 4-nya tetap, satuannya diubah menjadi 0, berarti menjadi 40 kg. Nah, kemudian yang terakhir untuk pembulatan terbaik 178 cm. Tadi pembulatan terbaik itu apabila satuannya itu kurang dari 5, berarti puluhannya itu tetap. Nah, kemudian apabila satuannya itu lebih dari 5, puluhannya itu ditambah 1. Ini kan satuannya kan 8. 8 berarti lebih dari 5, berarti puluhannya ditambahkan 1. Puluhannya kan 7. 7 tambah 1, 8. Nah, satuannya menjadi 0, 180 cm hasilnya. Nah, seperti itu anak-anak. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu minta kalian mengerjakan tabel berikut. Kemudian jika sudah, dikumpulkan ke depan ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Betul sekali, hari ini kita sudah belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan dan puluhan terdekat. Nah, untuk pembulatannya itu ada 3, yaitu pembulatan ke atas
pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Nah, untuk pembulatan ke atas ke satuan terdekat, kita lihat angka di belakang koma. Angka di belakang komanya itu dihilangkan, kemudian angka satuannya itu ditambah 1. Nah, untuk pembulatan bawah ke satuan terdekat, kita hanya tinggal menghilangkan angka di belakang komanya. Nah, kemudian untuk pembulatan terbaik, kita melihat atau kita perhatikan angka yang ada di belakang koma. Nah, jika angkanya kurang dari 5, maka satuannya itu tetap. Nah, kemudian jika angka di belakang koma lebih dari 5, maka satuannya ditambah 1. Kemudian untuk pembulatan atas ke puluhan terdekat, nah, untuk puluhannya itu ditambah 1, satuannya itu diubah menjadi 0. Nah, untuk pembulatan bawah ke puluhan terdekat, puluhannya itu tetap dan satuannya itu menjadi 0. Nah, kemudian yang terakhir untuk pembulatan terbaik ke puluhan terdekat, jika satuannya kurang dari 5, maka puluhannya itu tetap. Nah, apabila satuannya itu lebih dari 5, maka puluhannya itu ditambah 1. Seperti itu anak-anak, sudah paham? Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada kali ini? Senang? Alhamdulillah jika kalian senang mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, menurut kalian kegiatan apa yang paling sulit dalam pembelajaran hari ini? Membulatkan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Baik, nanti lain kali kita akan membahasnya lagi supaya kalian lebih paham dan lebih jelas. Nah, Ibu punya tugas rumah nih buat kalian, yaitu kalian mengerjakan buku siswa halaman 99 sampai 100. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ya. Nah, baik, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Nah, anak-anak di rumah bisa mempelajarinya terlebih dahulu ya. Baik, Ibu punya pesan nih untuk kalian. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Harus menjaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, serta memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, sebelum pulang kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran pada hari ini. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.